Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bilal dan welcome back to my channel. Bagi kalian para pecinta film pasti tahu dong judul film yang namanya Orphan yang terbit pada tahun 2009. Di film itu mengisahkan ada seorang anak yang berusia 9 tahun yang diadopsi oleh satu keluarga. Dan ternyata gengs, ada sebuah fakta yang mengejutkan bahwa anak tersebut bukan berusia 9 tahun, yaitu berusia 33 tahun. Selain ternyata dia adalah seorang wanita yang berusia 33 tahun, ternyata si Esther, yaitu yang tadi anak kecil itu, dia juga seorang psikopat dan mempunyai kelainan genetik yang mengakibatkan tubuh kembangnya itu lambat dan seperti anak kecil. Dan gengs, kisah ini pun sama persis terjadi di daerah Kurim, yaitu di daerah Republik Ceko. Kejadian ini terjadi sekitaran tahun 2007. Dan tokoh utama ini adalah seorang wanita yang berusia 34 tahun yang pura-pura menjadi anak berusia 13 tahun, yaitu Barbora Sklarlova. Nah gengs, kasus ini pun begitu sangat rumit, complicated, karena melibatkan dua kepolisian dari dua negara, yaitu dari Norwegia dan juga Republik Ceko. Kasus ini pun begitu populer di sana dan kasus ini diberi julukan dengan nama Kurim Case. Kejadian ini bermula di tahun 2005, di mana ada seorang ibu yaitu Klara Mirova sangat mencintai kedua anaknya, yaitu Orde yang berusia 6 tahun dan Yakub yang berusia 8 tahun. Tapi gengs, di balik kecintaan dia kepada anaknya, ternyata si Klara ini mempunyai penyakit mental sejak dia masih anak-anak. Bahkan dia ini ngaku gengs kalau si Klara ini adalah reinkarnasi dari Joan of Arc. Dan juga katanya si Klara ini dia sering banget ngobrol sama Tuhan. Karena penyakit kelainan mentalnya itu, akhirnya si Klara pun diceraikan oleh sang suami. Katanya si suami ini takut nih kalau misalkan hubungan dia ini diterusin gak bakal sehat. Takut juga nanti di dalam hubungannya itu ada kekerasan, karena di dalam rumah tangganya tersebut banyak banget fantasi-fantasi yang didirikan oleh si Klara ini. Dan suaminya pun karena udah gak kuat akhirnya menceraikan si Klara. Setelah pernikahannya ini kandas nih, setelah pernikahannya si Klara kandas, dia pun akhirnya merasa kesepian, merasa galau karena nggak ada temennya. Akhirnya dia mengundang si Catherine, yaitu adiknya si Klara, untuk datang ke rumah. Ternyata gengs, tanpa diduga, si Catherine ini dia datang ke rumah si Klara dengan membawa seorang anak yang berusia 13 tahun, yaitu Anna Jervinen. Ternyata gadis yang berusia 13 tahun tersebut adalah Barbora Sklarlova. Nah geng, si Anna ini atau si Barbora ini, dia menceritakan kalau dia ini adalah seorang anak yatim piatu, nggak punya ibu sama bapak, udah entah kemana, entah meninggal atau pergi kemana. Si Anna ini gengs, dia menceritakan kalau dia ini adalah seorang anak yatim piatu dari Norwegia, dan dia juga katanya korban dari penyiksaan di sana. Akhirnya si Klara pun mempercayai si Anna dan akhirnya si Klara ingin mengangkat si Anna tersebut untuk jadi anaknya. Lalu gengs, si Anna ini dikabarkan kalau dia ini mempunyai banyak penyakit di dalam tubuhnya, yaitu leukemia, terus gagal ginjal, bisu, dan juga buta. Yang akhirnya diharuskan si Anna ini dibawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit dengan cukup waktu yang sangat lama. Namun geng, setelah si Anna ini ditawarkan untuk dibawa ke rumah sakit sama si Klara, dan ternyata geng, si Klara ini dilarang nih, nggak dapat izin untuk bawa si anak ke rumah sakit. Dan yang bawa si anak ke rumah sakit itu yaitu adalah si Catherine atau adiknya si Klara tadi. Dan ternyata gengs, usut punya usut, ternyata si Catherine sama si Anna ini dia itu memang udah kenal, udah saling kenal, dan udah tahu identitas sebenarnya si Anna itu siapa.
Dan mereka ini dipertemukan di sebuah sekte, yaitu sekte The Ants, di mana ternyata mereka ini mengikuti sekte tersebut ketika mereka di universitas. Lalu gengs, dengan bantuan ayahnya, Joseph Scala, akhirnya si Anna dan si Catherine berhasil mengelabui atau memanipulasi dokumen si Anna. Yang juga mereka ini ternyata bekerja di panti asuhan dan berhasil merilis dokumen kalau si Anna ini berusia 13 tahun. Lalu geng, setelah si Anna ini dibawa ke rumah sakit, si Clara nungguin di rumah dan Clara pun ternyata dapat email dari dokter misterius. Katanya dokter tersebut adalah dokter yang sudah lama merawat si Anna. Nah gengs, isi dari email tersebut mengatakan kalau si Barbara ini atau si Anna ini paling suka itu digosok di badannya, terutama di daerah selangkangannya. Ketika dia digosok di daerah tersebut, dan katanya si Anna ini atau si Barbara ini akan merasa happy dan dia akan merasa senang. Nah gengs, si Clara sendiri nggak pernah nih dia ketemu secara langsung sama dokter misterius tersebut. Pernah sih ketemu nih katanya, pernah ketemu di dalam mobil, tapi emang cukup gelap gengs. Sampai akhirnya nih si Clara ini dia nggak lihat jelas wajah si dokter itu kayak gimana. Nah ketika si Clara ini ketemu sama si dokter tersebut, si Clara ini dikasih tahu nih kalau si anak ini dulunya pernah ngikut sekte The Ants, dan sekte tersebut adalah sekte yang telah membesarkan dan membiayai kehidupannya si anak, dan sekte tersebut juga katanya yang sudah merawat si anak. Lalu gengs, alasan yang lain nih, si dokter ini nyebutin kalau si anak ini diincar oleh organisasi kriminal terbesar pelecehan seksual gitu, yang akan menangkap menculik si anak. Jadi si Clara ini harus banget ngerawat si anak dengan benar-benar menjaganya dengan protek. Nah selama si Anna di rumah gengs, si Anna menceritakan kalau dia ini dulunya ini korban dari penyiksaan, terus juga dapat pelecehan ketika dia masih tinggal di Norwegia. Clara pun berulang kali gengs dikirimin pesan lewat email dari dokter misterius. Dan isi pesan tersebut nyebutin kalau si Anna ini keadaannya sangat-sangat buruk sekali. Kayak misalkan dia katanya gagal jantung sampai akhirnya mengakibatkan kebutaan. Karena udah terlanjur sayang ya geng, si Clara ini sama si Anna, akhirnya dia itu bener-bener mengkhawatirkan keadaan si Anna harus kayak gimana, harus gimana. Jadi bener-bener khawatir nih anaknya, takutnya kenapa-napa kan kayak gitu. Nah pernah geng, suatu hari si Clara ini dapat pesan yang mengatakan kalau si Anna ini diculik dari rumah sakit. Bayangin aja gengs, bocil yang berusia 13 tahun katanya diculik dalam keadaan dia lagi sakit dan dalam keadaan matanya itu buta. Jadi gimana nggak khawatir kan? Padahal geng, setelah ditelusuri ternyata si anak itu bukan diculik, tapi si anak itu lagi liburan di sebuah pegunungan, dan yang ngirim pesannya itu ternyata adalah si Catherine, bukan dari penculik. Lalu di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2006, si Clara ini dia mau benar-benar mengadopsi si anak. Tapi gengs, banyak banget persyaratan yang menurut dokter itu nggak bisa nih, banyak kendalanya. Lalu si dokter misterius tersebut nih yang tadi itu bilang ke si Clara kalau pihak yang berwenang itu nggak ngizinin si anak untuk diadopsi sama si Clara. Kenapa? Karena katanya kedua anaknya si Clara ini suka berbuat jahil, suka berbuat penyiksaan ke si anak. Jadi kalau misalkan si Anna diizinin untuk tinggal di rumah si Clara, sedangkan anak-anaknya masih berbuat kayak gitu, itu mustahil untuk bisa diadopsi. Akhirnya si Clara ya percaya-percaya aja kan gengs, dia manut-manut aja. Akhirnya nih si Clara ini dikasih solusi dan dikasih saran sama si dokter misterius tersebut untuk mengobati kedua anaknya yang katanya ada roh jahatnya di dalam tubuh mereka itu. Dan setelah mengikuti saran dari sang dokter misterius tersebut, akhirnya Clara berbuat sangat brutal kepada kedua anaknya. Anaknya sampai disiksa, sampai benar-benar mau apa aja salah, sampai dipukulin segala macem, sampai ditempatin di ruang yang sangat gelap, nggak ada lampu sama sekali.
Katanya dengan cara itu roh jahat bakalan hilang dari tubuh kedua anaknya. Lalu gengs, di bulan Agustus, yaitu di bulan selanjutnya, sang dokter misterius tadi itu ngasih lagi nih pemberitahuan ke si Clara. Ternyata hukuman yang diberikan si Clara ke anaknya itu ternyata sama sekali nggak ada perubahan katanya. Dan katanya kedua anaknya itu harus diberikan shock therapy agar bener-bener roh jahatnya itu hilang. Dan akhirnya geng, si dokter misterius tadi nyuruh si Clara untuk bawa kedua anaknya ke sebuah pondok yang berada di dalam hutan. Akhirnya setelah si Clara ini masuk nih ke dalam hutan tersebut dan bawa kedua anaknya, ternyata di sana sudah ditungguin nih sama orang-orang dari sekte M tersebut. Di sana itu ada saudaranya nih, ada dua saudaranya si Barbora, ada si Catherine sama si Anna atau si Barbora. Lalu geng, si Andre sama si Yakub ini, anaknya ini yang dua tadi, dimasukinlah ke dalam sebuah kandang, kayak kandang anjing gitu, sampai dia ini nih, si bocil dua ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makan di situ, pup di situ, kencing di situ, sampai mau diri aja susah geng, karena saking kecil tempatnya itu. Lebih parahnya lagi geng, ternyata ketika si anaknya itu udah dimasukin nih ke dalam kandang dan dibawa ke tengah hutan, si ibunya, si Clara ini memang nggak ada otak geng. Dia malah ikut nyiksa kedua anaknya, dan si kedua anaknya ini dimasukin ke dalam sebuah air gitu, ditenggelamin dan dibantu sama bibinya tadi tuh, si Catherine itu. Sampai kedua anaknya ini gelagapan gengs, kayak udah bingung gitu. Bukan cuma ditenggelamin doang ternyata gengs. Terus kisahnya itu berlanjut sampai badannya si bocil dua ini disundut pakai rokok, dipukul segala macam, sampai bener-bener katanya rohnya itu harus hilang dari tubuh mereka. Nah, si Yakub juga nih geng, si kakaknya nih yang paling gede yang umur 8 tahun itu disuruh pura-pura mati dan disuruh masuk ke lubang kayak kuburan gitu di dalam tanah, dan katanya di situ dia harus pura-pura jadi mayat. Dan puncak dari penyiksaan tersebut ketika si dua bocil ini diikat, terus kepala mereka itu ditutupin kayak pakai tas, pakai poin gelap gitulah buat tutupin kepala mereka biar nggak kelihatan. Lalu badan mereka disundut lagi pakai rokok, dan daging mereka dipotong, diambil, dan bekas luka daging itu lalu dibakar gengs. Dan menurut informasi yang lain katanya dari daging yang diambil itu, katanya si anak ini harus makan dagingnya sendiri. Kalau dia nggak mau nih gengs, si bocil itu nggak mau, ya terus lagi gengs, disiksa lagi. Ternyata gengs, si Anna juga ikut berpartisipasi dalam penyiksaan tersebut. Anna juga ikut menenggelamkan bocil dua tadi ke dalam air dan ikut memukuli anak tersebut. Dan semua kejadian itu dilakukan atas instruksi dari dokter misterius tersebut. Lalu geng, di bulan September, di bulan selanjutnya, Clara pun semakin mantap untuk mengadopsi si Anna atau si Barbora ini.